Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairi wal afiyah, wa kaifa bikum? Wa kaifa utlatukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-utlah khair. Turid aidan? Masih mau? Masih mau ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bertemu setelah beberapa pekan karena libur kita tidak bertemu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ya segala aktivitas kita ketika kita libur, ketika kita belajar ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas segala urusan kita. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi teladan kita semua, kepada seluruh para sahabat, kepada para keluarga beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa kita membaca dan membuka majelis kita ini dengan membaca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Tafadhalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya. Baik, alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dars yang pertama, ad-darsul awal ya. As-sanatul ula minal hijrah. Tahun pertama dari hijrah ya. Di tahun pertama hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Naam. Insyaallah kita sudah masuk ke kitab yang kedua ya. Kitab yang kedua, kitab Khulasatul Nurul Yaqin, yang insyaallah akan kita kaji sebanyak 3 kitab, 3 jilid ya. Jadi setelah kitab ini nanti ada kitab yang ketiga. Mudah-mudahan kalian semua dapat ketiga jilid kitab itu. Kalau kitab yang ketiga itu berbicara tentang Khulafaur Rasyidin ya. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu alaihim. Kalau yang ini yang kedua berbicara tentang kehidupan Nabi selama di Madinah, ketika beliau menjadi seorang pemimpin di Madinah sampai wafatnya beliau ya. Baik. As-sanatul ula minal hijrati. Tahun pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-awwal. Al-awwal. Fi sanatil ula minal hijrati. Fi sanatil ula minal hijrati. Pada tahun yang pertama hijrah. Banar Rasulu masjidahu asy-syarif.
Nabi Rasulullah SAW telah membangun masjidnya yang mulia. Ulang ya. Banar Rasulu masjidahu syarif. Rasulullah SAW telah membangun masjidnya yang mulia. Wa qad amila fihi binafsihi, dan sungguh beliau sendiri ikut bekerja. Liyuraggibal muslimina fil amali, untuk memberikan contoh bagi kaum muslimin agar giat bekerja. Ya. As-sani, yang kedua, wa fiha syuri'al azan, di tahun itu pula telah disyariatkan azan. Liyunabbihal ghafilah, untuk memberitahukan kepada orang yang lalai. Ya. Wa yuzakkiras sahi, dan mengingatkan kepada orang-orang yang lupa. Liyakunal ijtima'u aman, agar mereka berkumpul semuanya. As-salis, yang ketiga, wa zada Bilalun, dan Bilal menambahkan fi adzanis subhi, pada azan subuh, as-salatu khairum minan naum, ya, salat lebih baik daripada tidur. Marrataini, sebanyak 2 kali. Fawafaqa 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menetapkan hal itu. Ya. Ar-rabi', yang keempat, wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajr Ramadan, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada azan subuh di bulan Ramadan bi azanaini, dengan 2 kali azan. Awaluhuma, yang pertama, yunabbahu bihil ghafilun, untuk mengingatkan orang-orang yang tertidur. Hatta yatanabbahu lis-sa'uri, sampai mereka diingatkan untuk sahur. Wasani, dan yang kedua, lis-salati, untuk salat. Al-khamis, yang kelima, wa kana azanul jumu'ati wahidan, dan adapun azan salat Jumat sebanyak 1 kali. Min ahdir rasuli,
ila khilafati Abi Bakrin wa Umar, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awaluhu, permulaannya, idza jalasal imamu 'alal mimbari, apabila imam telah duduk di atas mimbar, wa kana 'ala babil masjid, dan yang azan tersebut berada di pintu masjid. Ya. As-sadis, yang keenam, wa zada Utsmanu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menambahkan al-azan as-saniyah, azan yang kedua, bisababi kasratin nas, disebabkan banyaknya manusia. Karena semakin banyak kaum muslimin, ya, begitu. Baik. Ya, saya jelaskan sedikit ya tentang tahun pertama daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Binaul Masjid Asy-Syarif, Nabi SAW membangun masjid yang mulia. Badul azan, dan dimulainya azan, yaitu azan fajar Ramadan dan azan Jumat. Yang pertama, pada tahun pertama dari hijrah beliau membangun masjidnya beliau yang mulia, ya, yang disebut kemudian dengan Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi atau Masjidnya Nabi, ya. Dan disitulah kemudian di sisi pinggir-pinggir masjid itu, di tembok-temboknya masjid itulah nanti Nabi membangun rumah-rumahnya untuk istri beliau, ya, begitu. Nah, kemudian juga membangun nanti dibangun ada tempat-tempat khusus untuk ahlus suffah, para sahabat yang mereka tidak punya rumah, jadi mereka tinggalnya di masjid. Termasuk ada sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Beliau tidak punya rumah, maka mereka tinggal di di pinggir-pinggiran masjid, ya, gitu. Mereka tidur di sana. Nah, dan ketika membangun masjid ini, Nabi sendiri ikut bekerja, ya. Nabi ikut bekerja, ya, untuk apa? Untuk memberikan keteladanan, contoh bahwa yang namanya pemimpin itu harus berikan contoh. Jadi jangan cuma suruh saja bawahannya bekerja, sementara dia tidak tahu caranya bekerja, ya. Jadi Nabi memberikan contoh. Akhirnya para sahabat itu banyak yang malu-malu kalau mereka diam saja, kalau mereka malas-malasan. Kenapa? Karena Nabi saja itu ikut bekerja membangun masjid, ya. Masa kita diam-diam, ya, masa kita santai-santai. Akhirnya mereka semuanya termotivasi, terdorong untuk ikut bekerja membangun masjid ketika itu, ya. Ini luar biasa suasananya ketika itu. Bahkan Nabi sendiri kena debu apa semua, begitulah namanya orang kerja bangunan, ya. Ya, pasti kena debunya. Kalau sekarang ada semen, kena percikan semennya, kan begitu, ya. Macam-macam, ya. Itu kalau kita bekerja. Sama dengan kalau kita kerja misalnya itu yang di depan itu jalanan, ya, paving, ya. Jadi semuanya bekerja, kan begitu. Tidak ada yang santai-santai. Ya, semuanya bekerja. Kenapa? Kalau bersama-sama itu gotong royong, insya Allah pekerjaan itu akan semakin ringan, ya. Akan ringan kita
tidak berat, ya. Apa itu ada peribahasanya apa itu? Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing, gitu ya. Coba nih, belajar peribahasa kah? Ya dulu saya tuh sekolah belajar peribahasa dulu, ya. Tapi sudah banyak yang lupa. Ya, yang kedua, wa fi asyurul azan. Lalu di tahun itu juga disyariatkan azan untuk membangunkan orang-orang yang tertidur dan mengingatkan orang-orang yang lupa bahwa mereka ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul untuk apa? Beribadah salat jamaah. Nabi mengatakan bahwa salat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Ya, itu salat jamaah. Kita ke masjid, insya Allah pahalanya 27 kali lipat. Hadis yang lain mengatakan 25 kali lipat. Nah, jadi ketika pertama kali, ya, Nabi itu dan para sahabat mereka berembuk, apa istilahnya, berdiskusi, ya, kira-kira dengan cara apa untuk mengumpulkan kaum muslimin ketika masuk waktu sholat. Ya, ada yang mengusulkan waktu masuk waktu sholat, ya, mengibarkan bendera. Ya. Gimana mengibarkan bendera itu, ya? Nah, kan bahaya sekarang mengibarkan bendera. Jangan sampai ada orang mengibarkan benderanya Real Madrid, toh. Nah, bendera sembarang dia kibarkan. Oh, ini sudah masuk waktu sholat, kan? Nah, itu tidak diterima oleh Nabi. Ada yang mengusulkan kalau masuk waktu sholat menggunakan trompet. Itu juga tidak diterima karena sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi kalau mau ibadah mereka pakai trompet, ya, begitu. Makanya ini kan kalau tahun baru banyak trompet tuh dijual tuh. Jangan sampai kalian itu mirip-mirip orang Yahudi, ya, meniup trompet, ya. Begitu ibadahnya orang Yahudi. Kalau semua ibadah tiup trompet dulu, ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng, ya, seperti orang Nasrani. Itu juga tidak diterima. Ada yang terakhir mengatakan bagaimana kalau dengan cara memanggil. Nah, tapi bagaimana cara memanggil? Nah, sehingga kemudian ada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Zaid, ya. Beliau kemudian bermimpi ada yang mendatangi beliau, ya, mungkin malaikat, ya, ketika itu datang mengajarkan tentang azan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu diajarkan, ya, di dalam mimpi itu. Lalu diceritakan kepada Rasulullah. Nabi mengatakan itu mimpi yang benar, ya. Kata Nabi, akhirnya ditetapkanlah syariat azan itu sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid, dan itu berdasarkan apa yang Nabi sudah tetapkan. Itu artinya Allah itu menurunkan wahyu melalui apa istilahnya mimpi, ya, mimpi seorang sahabat, dan Nabi kemudian menetapkan dari situ. Nah, ketika itu diceritakan, Umar bin Khattab pun mengalami mimpi yang sama. Ya Rasulullah, saya juga mimpi yang sama dengan dia. Ya, akhirnya kemudian, ya, dari situlah Nabi menetapkan. Artinya kalau banyak yang sama, biasanya itu kalau mimpinya sama, satu orang, dua orang, berapa orang, sama semua mimpinya, itu biasanya mimpi yang benar, ya. Atau misalnya kita mimpi sebanyak 3 kali sama semua, satu hari, waktu hari ini, besoknya lagi, kenapa terus-terusan mimpi itu, ya, ya. Ada itu ulama yang menulis kitab tentang tafsir mimpi. Itu ulama besar namanya Ibnu Sirin. Nanti kalian cari kitabnya, ya, tafsir mimpi. Di antaranya kalau tidak salah saya pernah baca, ya, kalau kita mimpi ketemu dengan ular, dipatok ular, nah berarti mau dapat jodoh itu, ya, mau dapat jodoh kalau mimpi dipatok ular, ya. Tapi tidak dijelaskan ular apa, ya.
Yang bahaya kalau tiba-tiba besoknya dipatok betulan ular. Berarti bukan kendi jodoh ya. Jadi itu diantaranya. Jadi banyak itu. Sama dengan mimpi ketika ketemu dengan Rasulullah, ya. Bagaimana modelnya dan seterusnya itu diceritakan dalam kitab itu, ya. Nah, dan Allah itu tidak sembarangan memberikan mimpi kepada orang-orang mukmin, kepada manusia. Ya, kalau dia orang yang beriman, imannya baik, insya Allah mimpinya itu insya Allah baik juga, ya, begitu. Sama dengan kalian mungkin pernah bermimpi kan? Apa biasa mimpinya? Nah, kalian sendiri yang tahu kan? Mungkin mimpi jadi seorang ulama, kan begitu? Pernah ada mimpi begitu? Mimpi sudah di Mesir, tuh. Mimpi lagi belajar, atau macam-macam mimpinya. Atau mimpi lagi main game, misalnya kan? Ada mimpi lagi main game? Nggak ada ya? Ya baik. Nah, ditetapkanlah azan ketika itu. Nah, maka kemudian dari situlah dicarilah orang yang kira-kira bisa memanggil, yang bagus suaranya, yang lantang suaranya. Ya, ada itu 3 muadzinnya Nabi. Yang pertama Abdullah bin Maktum, ya. Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yaitu beliau ini sahabat yang buta. Tapi beliau menjadi muadzinnya Rasulullah. Yang kedua Bilal bin Rabah. Yang ketiga Ustaz lupa siapa. Jadi Bilal bin Rabah. Ada yang ingat yang ketiga? Ya. Jadi akhirnya Bilal bin Rabah ini yang sering diminta oleh Rasulullah untuk azan. Gitu. Ya. Bilal bin Rabah. Karena suaranya merdu. Dan kalau tidak salah itu ada ulama yang pernah Ustaz nonton itu, dia memiliki azannya Bilal, itu bersanad sampai ke Bilal azannya. Nanti dicari itu ya, azannya Bilal itu azan yang bersanad sampai ke Bilal. Ada ulama dari Timur Tengah, ya. Nah, kemudian wazada Bilal fi azani subhi, dan Bilal pun menambahkan pada azan subuh itu as-salatu khairum minan naum. Jadi salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena jangan sampai ya ada orang yang masih tidur sementara waktu salat sudah masuk. Nah, lebih baik bangun salat meskipun ngantuk sedemikian rupa, lebih baik bangun salat dibandingkan kita tidur. Jadi kalau ngantuk, jangan ikuti ngantuknya waktu subuh hari. Kenapa? Karena syaitan itu bekerja di situ. Jadi syaitan bekerja itu. Ada 2 hadisnya ya. Bagaimana syaitan itu bekerja ketika waktu azan subuh, syaitan itu kemudian luar biasa mengganggu, menggoda manusia sampai-sampai kemudian manusia itu tidak bangun salat subuh. Ya. Makanya satu bentuk kecintaan Allah kepada kita kalau kita diberikan kekuatan untuk bisa bangun salat subuh. Salah satu di antara ya tanda kemunafikan adalah orang yang tidak bisa bangun salat subuh dan salat isya. Jadi orang munafik itu susah untuk bangun salat subuh dan salat isya berjamaah. Kalau salat maghrib kan biasa toh, lagi sudah mandi nyaman toh. Tapi kalau salat subuh, apalagi musim hujan begini, ya, ada yang malas gitu, masih begitu. Itu banyak godaannya. Lalu Nabi menetapkan hal tersebut, ya. Lalu kemudian Nabi memerintahkan pada subuh bulan Ramadan untuk azan 2 kali. Yang pertama untuk mengingatkan orang agar bangun dari tidurnya, lalu mereka bersahur, ya. Kemudian yang kedua untuk sholat, ya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Bukan cuma di bulan Ramadan, juga di bulan-bulan yang lain. Azan itu 2 kali, baik itu di Mekah atau di Madinah, itu 2 kali azan, ya. Kita ya begitu. Yang pertama kalau bukan bulan Ramadan untuk membangunkan sholat tahajud, ya.
Kemudian berikutnya yang kedua untuk salat fajar atau salat subuh. Nah, adapun waktu salat Jumat azannya itu 1 kali sejak masa Rasulullah SAW sampai masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, di mana azan itu dilakukan ketika imam atau khatib sudah duduk di atas mimbar. Ya, jangan pada saat belum duduk di atas mimbar, tapi duduk di atas mimbar kemudian azan, atau pada saat khatib sudah berdiri azan, itu tidak bisa. Ya, wa kana ala babil masjid, dan yang azan ketika itu berada di pintu masjid untuk memanggil orang-orang supaya mereka bergegas masuk untuk sholat. Ya, nah kalau sekarang kan punya corong-corong seperti ini ya, ada mic yang bahkan suaranya bisa sampai terjangkau dari jarak yang jauh. Maka jadi sebenarnya kalau dulu ada orang yang tidak mendengar azan wajar, karena belum ada mic, sehingga kadang-kadang ada juga sahabat yang terlambat. Tapi lebih banyak yang sholat tepat waktu sahabat itu dibandingkan sholat terlambat. Kalau kita sudah ada mic, didengar di masjid di sana, suaranya keras semua kan? Ya, pada saat dengar, rahasia tidur lagi. Bahkan sholat subuhnya jam 6 waktu isyraq, ya, atau jam 7 sudah masuk waktu duha. Nah itu namanya ya sholat duha, ya. Ya, sholat duha dicampur sholat subuh, ya. Atau sholat subuh di waktu sholat duha. Nah, begitu. Nah, nanti di masa Utsman 2 kali azan Jumat. Yang pertama adalah sebelum khatib naik mimbar, ya, untuk memanggil orang-orang agar bergegas, ya, ke masjid. Yang kedua, ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Kenapa? Karena di masa Utsman umat Islam sudah semakin banyak, ya, sehingga banyak orang yang mau dipanggil. Dan sekarang pun banyak juga masjid yang mereka azan 2 kali, ya, begitu. Meskipun ada juga yang 1 kali. Nah, pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ya, ini Hisham bin Abdul Malik, ya. Yaitu ada ini khalifah ini melakukan bid'ah, ya, yaitu azan pada saat khatib sudah berdiri. Nah, itu. Jadi ya dia azan, dia memerintahkan azan ya pada saat baina yadail khatib, ya. Ketika khatib itu istilahnya berada pada 2 khutbah. Nah, itu azan di situ. Nah, itu suatu kebid'ahan, tidak boleh. Nah, itu hanya di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik saja, ya. Setelah itu nanti diubah kembali, ya, begitu. Baik, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira yang Ustaz bisa sampaikan berkaitan dengan pelajaran kita yang pertama di kitab yang kedua ini tentang tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Insyaallah nanti pekan depan kita akan lanjutkan Yahud al-Madinah, tentang orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Sebelum kita tutup, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Apa? Kurang. Ya. Ya, kalau tidak ada, kita tutup ya, karena sudah masuk waktu sholat Isya. Ya, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.